Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Naila Justisia dengan NIM 010 3128 2429 086, jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Merdalena selaku dosen pengampu pengantar ekonomi mikro yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan tentang materi ekonomi, yaitu teori pilihan konsumen. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai teori pilihan konsumen, yuk ikutin terus. Nah, mari kita mulai pengertian kita mengenai teori pilihan konsumen. Nah, dari teori pilihan konsumen, pertama yang harus ketahui adalah batasan anggaran. Nah, batasan anggaran ini juga bisa disebut dengan budget constraint. Budget constraint adalah sebuah batasan di mana kita membeli barang namun dengan batasan budget yang kita miliki. Contoh grafiknya seperti ini. Diketahui kita pendapatan kita adalah $1.000. Ada harga Pepsi itu sebesar $2, sedangkan pizza itu sebesar $50. Nah, Pepsi sebagai Y dan juga pizza sebagai X. Nah, dengan harga $2 Pepsi, seberapa besar atau seberapa banyak dapat kita dapatkan dengan pendapatan $1.000? Nah, dengan harga $2 Pepsi, kita bisa mendapatkan sebesar 500 buah Pepsi. Sedangkan untuk pizza, karena harganya $20, maka kita bisa mendapatkan 100 pizza. Ini kita tarik garis ya teman-teman. Nah, 500 dan juga 100 pizza ini diketahui ketika kita mencapai dengan pendapatan maksimal yaitu $1.000. Apabila kita bagi dua, $500 dan $500, seberapa besar atau seberapa banyak Pepsi yang kita dapatkan. Jadi dengan harga pendapatan $500 kita bisa mendapatkan 250 Pepsi dan mendapatkan 50 pizza. Nah, sudah terbentuk dengan bentuk seperti ini, kita bisa memberikan nama titik-titiknya ya. Nah, panjang garis ini itu bisa disebut dengan batas anggaran atau budget constraint. Sudah saya sebutkan tadi. Batas anggaran ini adalah seberapa besar konsumen dapat memilih atau membeli barang dengan adanya pendapatan yang ia miliki. Setelah itu ada yang namanya kemiringan dari batas anggaran. Gimana konsumen dapat menukar barang dengan barang yang lainnya. Kemiringan batas anggaran ini sama dengan harga relatif kedua barang. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai preferensi, yaitu apakah konsumen dapat mempresentasikannya dalam kurva indiferen. Nah, kurva indiferen ini adalah menunjukkan bandel konsumsi yang dapat diterima konsumen dalam kondisi yang sejahtera. Nah, di sini ini menunjukkan tingkat suatu konsumen ketika dapat menggantikan suatu barang dengan barang lainnya. Nah, contohnya ini adalah seperti MRS. MRS ini adalah marginal rate of substitution. Nah, MRS ini menunjukkan contohnya itu seperti berapa banyak Pepsi yang dapat kita beli untuk menggantikan satu unit pizza, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada 4
karakteristik dari kurva indiferen. Nah, yang pertama itu adalah kurva indiferen, yaitu yang dipilih itu kurva yang lebih tinggi dibandingkan kurva indiferen yang lebih rendah. Yang kedua, kurva indiferen miring ke bawah. Nah, yang ketiga, kurva indiferen tidak saling berpotongan. Nah, dan yang keempat, kurva indiferen melengkung ke dalam. Dari 4 karakteristik ini, ada juga asumsi-asumsi yang dapat kita buat dari kurva indiferen. Asumsi yang pertama yaitu terdapat 2 barang yang kita buat dari kurva-kurva yang sudah saya contohkan tadi. Nah, yang kedua, konsumsi rasional. Nah, yang ketiga itu kepuasan maksimal terjadi ketika berada di kurva yang lebih tinggi. Selanjutnya, kita akan membahas 2 contoh dari kurva indiferen. Nah, contoh yang pertama adalah substitusi sempurna. Substitusi sempurna ini seperti ini. Ini ya, kurvanya. Nah, untuk substitusi sempurna ini dia 2 barang tercapai dengan jumlah yang sama dengan pendekatan tertentu. Jadi nanti grafiknya itu seperti ini. Yang kedua adalah komplement sempurna. Nah, di komplement sempurna ini bentuk grafiknya seperti ini. Nah, di sini terdapat perbedaan jumlah dari masing-masing barang. Nah, untuk yang komplement sempurna di bagian Y ini, contohnya saya Pepsi. Terdapat 5 Pepsi dan juga 5 pizza. Nah, selanjutnya terdapat 7 Pepsi dan 5 pizza di sini. Dengan grafik seperti ini, itu akan membentuk sebuah grafik siku-siku. Ini kita sebut dengan L1 dan yang ini disebut dengan L2. Nah, pada substitusi sempurna ini kita beri keterangan di sini L1, L2, L3.
Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai optimalisasi. Optimalisasi ini adalah membahas mengenai pilihan dari konsumen. Konsumen mengoptimalkan barang yang ia beli dengan batasan anggaran yang sudah ditetapkan. Mengoptimalkan barang yang terletak di kurva tertinggi. Nah, kurva tertinggi itu dicapai dari konsumen yang kedua, garis atau kurva yang kedua. Nah, kurva indifferent yang tertinggi yaitu adalah kurva yang terletak di L2, yang dimana kurva itu menyentuh batas anggaran dan juga kurva indifferent. Nah, ini untuk contoh dari kurvanya. Nah, setelah batas anggaran dan juga kurva indifferent saling bersentuhan, itulah akan menimbulkan suatu titik yang dinamakan titik optimum. Nah, di sini itu disebut dengan batas anggaran, dan ini disebut dengan kurva indifferent, dan akan ada titik-titik di sini. Setelah kita bikin atau kita buat seperti ini, maka titik optimum akan berada di sini. Ini merupakan titik optimum. Mengapa dapat dikatakan titik optimum? Dikarenakan di titik optimum menyinggung garis kurva indifferent dan juga batas anggaran, yang dimana dengan bentuk seperti ini itu konsumen mencapai kepuasan antara barang X dan Y itu setara dengan batasan anggaran yang dimiliki. Mengapa A salah dan B salah? Dikarenakan B tidak menyentuh batasan anggaran yang dimiliki oleh konsumen. Sedangkan yang A itu melewati batas anggaran, sedangkan kita di sini memiliki batasan anggaran, sehingga tidak memungkinkan untuk memilih B dan juga memilih A. Jadi yang paling memungkinkan untuk kita adalah memilih titik dari C, itu sebagai titik optimum yang menyinggung garis kurva indifferent dan juga batasan anggaran. Nah, selanjutnya pengaruh dari peningkatan pendapatan yang dimiliki oleh konsumen. Nah, dengan meningkatnya pendapatan, maka barang yang dibeli oleh konsumen akan semakin banyak. Hal ini mempengaruhi kurva yang pada awalnya pada garis yang sudah ditentukan, maka kurva tersebut akan bergeser keluar. Contohnya seperti ini.
Di sini kita asumsikan bahwa pendapatan dari konsumen meningkat, maka jumlah dari pembelian Pepsi dan juga pembelian pizza akan meningkat. Misalkan dari sini kita meletakkan angka 3, di sini 5. Sedangkan di sini kita letakkan 4 dan 6. Nah, dengan pendapatannya meningkat, maka ini merupakan batas anggaran awal. Sedangkan ini adalah batas anggaran yang baru. Apakah singkat dengan BA baru ya? Nah, dan di sini terletak titik optimum awal dan juga titik optimum baru, yaitu yang pada awalnya konsumen mencapai kepuasan ketika Pepsi yang beliau beli berupa 3 buah dan pizzanya 4 buah. Ketika pendapatan bertambah, maka titik optimumnya akan bertambah juga, yaitu dengan penjualan Pepsi 5 buah dan pizza 6 buah. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah pengaruh dari naik turun harga terhadap pilihan konsumen. Di sini kita asumsikan bahwa harga dari Pepsi itu turun dari harga sebelumnya. Ketika harga Pepsi turun, maka pembelian Pepsi akan meningkat. Nah, ini Pepsi dan juga ini pizza. Ini adalah titik optimum yang baru. Maka dengan semakin meningkatnya harga dari suatu barang, maka konsumen akan semakin berkurang jumlah pembeliannya. Nah, ini tadi itu disebut dengan barang normal. Barang normal adalah barang yang dibeli dengan jumlah meningkat ketika pendapatan kita meningkat juga. Ini adalah barang normal. Nah, selain barang normal ada barang inferior. Yang kedua adalah barang inferior. Barang inferior ini adalah barang yang kita beli sedikit ketika pendapatan kita bertambah. Contohnya itu seperti kurva di sini. Nah, ini Pepsi dan ini adalah pizza. Kita asumsikan bahwa Pepsi ini adalah barang inferior, sedangkan pizza adalah barang normal. Nah, ketika pizza barang normal, maka ketika pendapatan bertambah, maka jumlah yang kita beli juga bertambah. Berarti awalnya seperti ini, teman-teman. Nah, Pepsi jauh lebih banyak, sedangkan pizza lebih sedikit. Nah, ketika pendapatan bertambah, malah Pepsi pembeliannya malah menurun, sedangkan pizza tetap naik.
Nah, jadi kita bisa lihat di sini ini adalah kurva awal dan ini adalah kurva baru. Terdapat perbedaan di jumlah Pepsi-nya. Ini disebut dengan barang inferior. Dan ini bisa ditetapkan sebagai titik optimum. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai menurunkan kurva fungsi permintaan. Di sini ada KD atau fungsi permintaan. PX adalah harga dari barang X, PY harga dari barang Y, I adalah income, T adalah taste, P adalah population, dan E adalah expectation. Untuk dari PY dan ke expectation itu disebut dengan CP atau separate paribus. Saya akan gambarkan kurvanya. Di sini ada PX dan di sini ada QX. Kita asumsikan di sini ada PX2 dan PX1. PX1 adalah harga barang pertama, PX2 adalah harga barang kedua. Lalu akan terdapat kuantitas A dan pada harga barang pertama terdapat harga A dan pada barang kedua terdapat harga A. Lalu pada suatu periode tertentu harga barang kedua akan berubah sehingga kuantitasnya semakin meningkat, lalu akan membentuk di sini ini QX1 membentuk QX2. Lalu kita bikin A, sini B. Kita tarik garis. Ini akan bergerak ke kanan atas. Bergerak ke kanan atas. Lalu ketika harga naik, maka permintaannya akan turun. Ketika harga turun, permintaan akan naik. Ketika income meningkat, taste meningkat, expectation meningkat, dan population meningkat, maka hal ini akan sama-sama meningkat. Dan juga sebaliknya, apabila income turun, taste turun, expectation turun, population juga akan turun. Karena ini akan berbanding lurus. Nah, baiklah. Jadi, kesimpulan dari pembelajaran kita mengenai teori pilihan konsumen, yaitu teori ini dapat kita gunakan dalam berbagai macam situasi, yaitu terdapat pengaruh-pengaruh dari upah pekerja, pengaruh-pengaruh dari pendapatan kita sebagai konsumen, dan juga terdapat pengaruh-pengaruh dari peningkatan harga. Nah, dengan pengaruh-pengaruh tersebut dapat kita ubah menjadi kurva-kurva yang membantu kita untuk melihat bahwa terdapat perubahan signifikan yang berbeda karena pengaruh-pengaruh tersebut. Maka dari itu penting sekali bagi kita untuk sadar dan juga memahami bahwa
penggunaan kita sebagai konsumen di sini sangat berperan penting atau sangat berpengaruh terhadap peningkatan penjualan pada pedagang, dan juga terdapat hal-hal kecil yang memang patut untuk diperhatikan dalam menyinkronkan atau menyeimbangkan antara membeli barang satu dengan barang lainnya. Sekian pembelajaran kita mengenai teori pilihan konsumen. Saya, Naila Justisia, pamit undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.